Sebatik, menelusuri jejak pesantren yang berada di Pulau Sebatik. Semoga perjalanan ini memberikan edukasi kepada kita semua mengenai keberadaan pesantren. Assalatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' samila dinil haq. Kami berada di Pondok Pesantren Mutiara Bangsa. Kami hadir untuk menelusuri jejak-jejak pesantren yang ada di Pulau Sebatik. Pesantren Mutiara Bangsa ini adalah salah satu pesantren yang ada di Pulau Sebatik, yang mana sudah dikenal di kalangan banyak orang bahwa pondok ini adalah termasuk pondok pesantren yang pertama di Pulau Sebatik. Ya, dengan kehadiran kami di sini, kami ingin menelusuri kegiatan apa saja yang ada di dalam. Semoga kita dapat melihat dan menyaksikan nanti kegiatan-kegiatan yang beragam, sehingga ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman, adik-adik yang ada di luar sana, bagaimana sebenarnya aktivitas yang ada di pesantren ini. Oke, rekan-rekan sekalian, ikuti kami dalam jejak pesantren yang berada di Pulau Sebatik. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahillu liddu kulli wajibi fakhfad li khamsina bi hukmin wajibi. Ini adalah kompleks pesantren Mutiara Bangsa. Ini adalah program nasional yang ditempatkan di wilayah Sebatik. Ini adalah satu jejak pesantren yang ada di Pulau Sebatik yang bisa menjadi pilihan untuk anak-anak didik kita menimba ilmu agama dan menanamkan nilai karakter atau akhlak kepada mereka. Yusuf wa Ayyub tada Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud Sulaiman Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khadimun Dagaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim adamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma. Berada di Pondok Pesantren Mutiara Bangsa sekaligus menghadiri perkemahan Jumat Sabtu Minggu Perjusami yang dilaksanakan oleh adik-adik di gugus depan 0506 Sebatik. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kita dalam suasana pandemi ini. Adik-adik masih punya semangat untuk berpramuka, sekaligus mereka persiapan menuju Pramuka Garuda. Hal inilah yang akan kami nantikan dari pramuka di Mutiara Bangsa ini. Semoga melahirkan pramuka-pramuka Garuda yang kami harapkan. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah adik-adik yang lagi berkemah, golongan penggalang ya. Beraktivitas bersama itu sangat menyenangkan sekali, dan tentunya dimodali dengan jiwa yang dan semangat yang tinggi. Wujumil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa dha'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'un basirun wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantabimu. Putratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun nistamak wajah. Salam Pramuka. Salam.
Baik, adik-adik sekalian, hari ini saya namanya Karamli. Jalan-jalan ke sini langsung ketemu adik-adik, memang sengaja mengunjungi kegiatan adik-adik hari ini. Satu, kita bersyukur karena kita masih bisa bertemu di suasana pandemi. Hanya titip satu lagu karena ini suasana adik-adik Penggalang, biasanya kakak serius. Karena ini Penggalang, kakak ajak main Penggalang juga. Ada lagu begini. Lariku petang, udara segar. Banyaklah orang-orang, lalu lalang. Teman-teman sekalian, kita ketemu nanti di aktivitas adik-adik di perkemahan berikutnya. Jangan lupa selalu aktif di kegiatan kepramukaan. Bagi ada di Pramuka Penggalang, jadilah Pramuka Garuda kebanggaanku. Hari ini kami berada di Madrasah Asadiyah, Pondok Pesantren Asadiyah, menelusuri jejak pesantren yang ada di Pulau Sebatik. تفصيل أسر منهم الجبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان كذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang mendung ini, saya berada di Pondok Pesantren Asadiyah Sebatik untuk menjelajahi pondok-pondok yang ada di pesantren di Pulau Sebatik. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Hasnia, salah satu pembina di pondok pesantren ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Izin Ibu waktunya untuk bincang-bincang sedikit karena saya ingin menelusuri bagaimana perkembangan keberadaan Asadiyah di Sebatik ini. Kalau boleh tahu Bu, awal mula Asadiyah ini hadir di Sebatik ini gimana? Baik, terima kasih kepada Kak Hasma. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak yang dari Nunukan. Baik, untuk sejarah berdirinya Pondok Pesantren Asadiyah ini diilhami oleh yang pertama kunjungan guru tak dari Pondok Pesantren Asadiyah Sebatik dari Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkang, yaitu Ketua Umum Pengurus Besar Asadiyah Pusat Sengkang, di mana guru tak sudah menginstruksikan kepada kami di sini yang alumni yang berada di Sebatik untuk mendirikan pondok pesantren. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdirinya Pondok Pesantren Asadiyah Sebatik ini atas permintaan masyarakat di Sebatik, yang dimana kita tahu bersama bahwa Pulau Sebatik adalah pulau perbatasan Indonesia Malaysia. Ya seperti itu ya. Lanjut ya Ibu. Untuk di pondok pesantren ini tentunya kan ada santri, ada pembina. Nah, untuk pembinanya dari mana-mana saja Ibu? Khusus untuk pembina Pondok Pesantren Asadiyah Sebatik, ustadz-ustadznya memang sudah dikirim dari Pondok Pesantren Pusat Asadiyah. Jadi guru-guru tak semua sudah mengirim beberapa orang yang kiai muda di sini untuk membina Pondok Pesantren Asadiyah Sebatik. Selain itu, kami di sini kebetulan banyak alumni dari Pondok Pesantren Asadiyah turut untuk mengembangkan Pondok Pesantren Asadiyah di Sebatik. Termasuk juga adalah
masyarakat Sebatik yang yang turut mendukung berdirinya Pondok Pesantren Asadia Sebatik ini. Iya baik, tadi Ibu sudah menyampaikan dari pembinanya ya. Nah sekarang saya sedikit ingin tahu Ibu bahwa para santri ini kan saya mendengar ada banyak ya dari jumlahnya gitu. Dari mana-mana saja Ibu para santri ini untuk bisa masuk ke sini? Ya, santri kita ini berasal dari Pulau Sebatik khususnya ada, kemudian juga ada yang berasal dari luar Pulau Sebatik termasuk Nunukan, Semanggaris, bahkan ada dari Tarakan, Sulawesi dan ada beberapa juga yang dari Tawau. Baik, saya ingin lebih mendalam lagi Ibu pertanyaan saya. Program-program apa yang sudah dikembangkan di sekolah ini, terus bagaimana progresnya? Baik, berbicara tentang program di Pondok Pesantren Asadia khususnya di Sebatik, yang pertama yaitu adalah tahfizul Quran. Jadi para santri dilatih untuk menghafal Al-Quran. Kemudian selain juga ada beberapa program memang dari pusat, seperti pembelajaran nahwu sharaf, bahasa Arab, dan di sini juga pembelajaran di pondok pesantren khusus untuk di yang mondok itu biasanya pelaksananya pada malam hari dan subuh hari. Ketika pembelajaran akademiknya itu dilaksanakan pada pagi hari sampai sore hari. Kemudian untuk program lainnya, selain dari program wajib dari pondok, kita juga menggalakkan beberapa eskul sebagai bekal untuk para santri, baik itu eskul yang untuk pembentukan karakter maupun keterampilan yang memang harus dimiliki oleh para santri. Luar biasa ya programnya, karena menurut saya untuk khusus untuk tahfiz ini, menurut saya ini adalah salah satu program yang pengembangannya ini jangka panjang ke depan ya, akan berdampak pada masyarakat juga, dan saya sangat salut dengan program-program. Jadi untuk kegiatannya memang dari subuh ya Bu ya, sampai malam. Dan bagaimana, apakah ketika Ibu selama menjadi pembina, apa kendala-kendala yang Ibu hadapi selama membina anak-anak di pondok? Ya, kalau kendala pasti ada. Cuman kami dari seluruh pembina dan stakeholder memang sudah bekerja sama dan berbagi tugas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Asadia. Apalagi kami di Pondok Pesantren Asadia termasuk pondok pesantren yang unik ya Kakak ya, karena berjauhan dengan tempat belajar akademik dan pembelajaran di pondok. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini masih ada lagi Ibu yang ingin saya tanyakan itu, saya pernah mendengar di media sosial tentang Sebatik ini termasuk dikategorikan sebagai kota santri ya Bu. Gimana sih prosesnya sampai di pusat itu bisa ACC gitu nah? Kalau proses Sebatik sebagai pulau santri ini sebenarnya adalah dari salah satu anggota dewan yaitu Ibu Haja Nursan, yang beliau sangat menginginkan pulau ini menjadi pulau santri, termasuk juga Kepala Kemenak Kementerian Agama Kabupaten Nunukan yang juga sangat mendukung. Ketika itu beliau berkunjung ke Sebatik dan melihat para santri Asadia lalu lalang di jalan masuk ke masjid, sama-sama ke masjid berjejer seperti layaknya seorang santri yang sangat rapi. Beliau menyaksikan dari mulai duhur sampai asar, kemudian maghrib sampai isya. Disitulah beliau punya inisiatif
untuk ketika itu mencanangkan Pulau Sebatik menjadi pulau santri. Kemudian didukung oleh salah satu anggota dewan yang memang juga beliau adalah donatur kami, kebetulan Ibu Haja Nursan juga, yang mengusahakan dan memfasilitasi semua administrasi sehingga pulau santri ini sudah dicanangkan sebagai pulau santri. Jadi memang Asadia, para pembina di Asadia ini memang sudah menjalin kerjasama di berbagai pihak, termasuk untuk anggota dewan, karena memang kita tahu bahwa anggota dewan itu adalah perwakilan ya, suara dari masyarakat sini, dan saya kira ini sangat bagus ya Bu ya. Kalau boleh tahu, ini Ibu Hasnia ini sebagai pembina ini alumni dari mana? Iya, kalau saya memang alumni dari Pondok Pesantren Asadia Pusat Sengkang. Kebetulan saya di sini sudah sudah lebih 20 tahun di sini, mulai saya di MI, dan alhamdulillah selain saya sebagai pembina Pondok Pesantren Asadia Sebatik, alhamdulillah teman-teman mempercayakan saya sebagai kepala Madrasah MTS Asadia Sungai Nyamuk. Ya Bu ya. Satu lagi pertanyaan saya Bu, terkait dengan yang seperti yang Ibu sampaikan tadi tentang eskul yang sudah dilaksanakan di sini, yang sudah dikembangkan. Selain kesenian, mungkin dari eskul pramuka gimana untuk merekrut para peserta didiknya untuk bisa masuk ke ini di gerakan pramuka? Sebagaimana kita ketahui bahwa pramuka ini adalah memang eskul wajib, sehingga di Pondok Pesantren Asadia pun kami merekrut banyak santri, dan mereka alhamdulillah semua sangat antusias, dan alhamdulillah kita juga punya rencana untuk menjadikan di Pondok Pesantren Asadia Sungai Nyamuk ini pramuka Garuda. Jadi ini program yang memang betul-betul pembina sudah programkan. Mohon doanya kakak-kakak, semoga para santri ini dapat menjalani semua proses pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Asadia, baik di akademik, di pondok pesantren maupun di eskulnya. Terima kasih banyak Bu atas bincang-bincangnya di pagi hari ini. Semoga saya ikut mendoakan juga ya, mudah-mudahan segala program yang sudah dicanangkan di Pondok Asadia ini bisa berjalan dengan baik, dan para santrinya memiliki keterampilan untuk di masa depan yang akan datang. Mungkin itu saja Bu bincang-bincang kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada saya untuk kita berbagi kepada media sosial mungkin, dan sekali lagi Bu terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sukses Ibu. Ya, demikianlah bincang-bincang kami bersama dengan Ibu Hasnia, salah satu pembina di Pondok Pesantren Asadia ini, yang begitu menyampaikan tentang bagaimana Asadia itu, kemudian santrinya, para pembinanya, programnya, pencapaiannya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وبالرحم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام. Rekan-rekan sekalian, berakhir sudah perjalanan kami menelusuri jejak pesantren di Pulau Sebatik. Perjalanan ini sangat mengasihkan dan memberikan pembelajaran yang berharga. Ternyata banyak hal yang selama ini kita tidak ketahui keberadaan pesantren yang ada di Pulau Sebatik. Demikian perjalanan menelusuri jejak pesantren di Pulau Sebatik. Kita akan ketemu nanti di perjalanan berikutnya.